saja, ya. Apakah suami itu hanya cukup untuk memberi nafkah tok setiap awal bulan, kemudian kewajibannya selesai, haknya harus dipenuhi semua? Atau suami itu juga harus ternyata makna qawwam, pemimpin bagi istri itu bukan hanya memberi rizki, memberi nafkah, tapi juga melindungi fisik. Jadi makna qawwam itu ada 7 hadir. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, surah An-Nisa ayat 34 itu, ya, para suami adalah pemimpin bagi istrinya. Qawwam itu maknanya 7. Ya, ini untuk para bapak-bapak. Kok bapaknya kok cuma sedikit ya? Ya, tapi tidak apa-apa. 7 ini coba Anda lihat fungsinya sudah ada belum dalam diri kita. 1, pelindung fisik. Artinya seorang suami harus melindungi fisik istrinya dan anak-anaknya. Tidak boleh main tangan dan tidak boleh membiarkan orang menyakiti istri dan anak kita. 2, pelindung psikis. Ya, banyak suami yang melindungi fisik tapi tidak melindungi psikis. Contoh melindungi psikis apa? Menyediakan anggaran khusus skincare. Ya, oh iya, ini psikisnya istri ini terbangun dari situ. Ya, ya. Melindungi psikis, ngajak healing, ya, ada waktu khusus cerita, menyediakan telinga, ya, sebelum tidur ada pillow talk, ya, terus angler gitu ya, ya, lah itu pelindung psikis, ya. Kemudian pendidik, suami itu harus jadi pendidik. Pendidik itu tidak harus jadi ustadz dulu atau jadi guru dulu ya. Kadang-kadang kita bukan guru, bukan ustadz, cukuplah kita memberikan sarana, waktu, ngantarkan istri untuk belajar misalnya, ambil beberapa budget untuk dia tetap mendapatkan ilmu, karena madrasatul ula ini, ibu itu kan sekolah pertama buat anaknya. Seorang istri harus menjadi istri yang cerdas, harus up to date terhadap ilmu, ya. Kemudian selain mendidik apa, dia adalah seorang pelopor. Suami itu kewajibannya jadi pelopor kebaikan, teladan. Memulai kebaikan itu harus dari suami, ya. Jangan anaknya dulu baru kemudian bapaknya yang ikut. Harus jadi teladan yang baik, pelopor. Kemudian yang kelima, dia juga sebagai pembaharu. Pembaharu itu muslih. Kalau ada kesalahan di keluarga, dia yang pertama kali mengislah, yang benar itu begini. Dia yang membaharui, ya, yang mentajdid, ya, mengadakan perubahan. Kemudian yang keenam, dia adalah seorang manajer. Jadi yang berhak mengatur, ya, urusan rumah, keuangan itu suami. Nah, boleh dia mendelegasikan untuk keuangan, istri yang ngatur itu boleh. Yaitu semuanya di tangan suami, itu qawwam. Dan yang ketujuh baru pemberi nafkah. Jadi memberi nafkah itu 1 dari 7 fungsi qawwam, gitu ya. Ya. Istri juga harus tahu, itu di fikih nikah semua. Istri itu harus tahu kewajibannya. Kewajiban istri berapa? Halo para istri, ya. Saya tidak tahu, Ustaz. Selama ini fungsi saya sebagai istri hanya masak sama umbah-umbah, Ustaz. Lah ini, ya. Istri itu, ya, kewajibannya 3. Dia harus memenuhi 3 hak suami ini. Jadi kewajiban istri itu hak suami, ya, berarti ya. 1, ya, taat. Apapun yang dikatakan seorang suami, selama itu tidak maksiat, dia harus taat. Harus taat, ya. Karena suami itu apa? Surga dan neraka seorang istri, ya. Innama huwa jannatuki aw naruki, kata Rasulullah. Perhatikan posisimu di hadapan suamimu, karena sesungguhnya surga dan nerakamu ada pada suamimu, ya. Jadi taat selama tidak maksiat. Selama misalnya suami tidak minta agar Anda murtad gitu ya, atau Anda bermaksiat kepada Allah, maka harus ditaati. Tapi kalau sudah, wah kamu kok kalau pakai jilbab kok kayaknya kurang cantik ya, lepas aja jilbabmu. Nah ini tidak boleh taat, ya, karena ini maksiat, ya, maksiat. Yang kedua apa? Khidmat, memberikan pelayanan, servis terbaik kepada seorang suami. Seorang istri harus tampil cantik selalu di hadapan suaminya, ya. Makanya Rasulullah itu punya 1 sunnah, hadirin. Punya 1 sunnah. Kalau Rasulullah sama sahabat itu safar, beliau biasanya kalau pulang ke Madinah, kan dalam zaman dulu belum ada handphone ya, belum ada WA. Jadi pulang itu kan nggak tahu ini pulangnya kapan nih. Pulang berdagang, pulang safar dakwah, pulang jihad, itu nggak pernah tahu. Makanya Rasulullah itu kalau pulang masuk ke Madinah, selalu beliau mampir ke Bir Ali dulu. Bir Ali tempat kita ngambil mikot ya kalau berumroh. Di Dzulhulaifah itu Rasulullah membuat tenda di situ, tidur semalam di situ sambil memerintahkan sahabat untuk bersih-bersih diri. Bersih-bersih diri, cukur-cukur jambang,
kemudian mandi dulu, semprot parfum. Kemudian setelah sudah semuanya siap, Rasulullah utus satu orang sahabat untuk masuk ke Madinah mengumumkan, besok pagi Rasulullah dan rombongan tiba. Besok pagi Rasulullah dan rombongan tiba. Dalam rangka apa? Memberitahu orang rumah agar siap-siap suaminya mau datang. Iya, ya. Jadi yang dari luar rumah itu baterainya 100%, yang di dalam rumah 100%. Lah yang terjadi hari ini sebaliknya, pulang suami pulang, istri dasteran, dasternya bolong, mampu brambang, bareng ngulek ya, sambel gitu ya. Ya, terus embuh-embuhan ya, akhirnya tidak terjalin satu pelayanan yang baik buat suami. Suami pun sama, ya. Di pesantren kami ya di Klaten itu, ustadz-ustadz yang sudah menikah saya wajibkan membawa pakaian ganti sama peralatan MCK dan juga parfum di jok motornya. Kenapa? Karena tadi kita mencoba menghidupkan sunnah Rasul. Karena kebanyakan orang Barat itu selalu mengatakan keluar rumah ke tempat kerjamu dalam kondisi 100%, tapi pulang ke rumahmu terserah kamu berapa persen. Jadi banyaknya orang itu kalau pas kerja 100%, pas pulang sudah lowbat tinggal 10%. Sehingga sampai rumah disapa anaknya nggak jawab, ya. Anaknya padahal sudah nunggu ayahnya nih, ya kan? Ya. Bahkan untuk gendong saja ya, kemudian enggan begitu ya. Beda kalau kemudian sebelum pulang, kami wajibkan nih kalau ustaz, sebelum pulang mandi dulu. Mandi pakai baju yang bagus, semprot parfum, sampai rumah ya dalam kondisi 100% ya. 100% itu baik baik ke istrinya juga. Istrinya seneng lihat suaminya berbinar-binar, kemudian anaknya juga ada waktu khusus, ada sentuhan, asupan sentuhan fisik yang cukup untuk seorang anak dari ayahnya gitu ya. Nah, ini hari dimuliakan Allah ada di fikih nikah ya. Kemudian fikih yang keempat, fikih peradilan, fikih jinayat. Jadi orang kalau melakukan pelanggaran hukum apa, kalau nyuri apa, itu di keempat. Lah dari empat ini yang fardhu ain yang tiga pertama. Kalau yang fikih pidana ini tidak fardhu ain, fardu kifayah. Selama masih ada orang yang paham tentang fikih ini, gugur kewajiban kita. Jadi yang wajib bahwa fikih ibadah, fikih muamalah, sama fikih nikah, ya, fikih nikah. Lah itu ilmu kedua. Ilmu ketiga, ilmu akhlak atau ilmu adab. Nah ini yang juga terkikis dari umat Islam hari ini orang itu kan nggak punya etika, ya. Baru saja ngobrol di depan. Ya bagaimana sekarang orang itu krisis etika kan. Krisis sudah nggak melihat lagi adab unggah-ungguh. Nah ini yang harus kemudian ternyata banyak hilang dari kaum muslimin ya. Adab seorang anak kepada orang tuanya, adab seorang murid kepada gurunya, adab seorang tamu kepada tuan rumahnya, itu semuanya dibahas lengkap dalam Islam. Rasulullah itu menjadi role model ya, 24 jam bersama para sahabat nyontohin itu semuanya ada. Jadi di rumah punya buku Mausu'atul Adab, ensiklopedia adab A sampai Z 3000 halaman. Jadi mau cari adab apa aja ada. Dan itu semuanya ada sunnahnya. Itu menakjubkan ini. Makan ada, minum ada, adab bercanda ada, adab tidur ada, adab di masjid ada, semua di pasar ada, adab ketika interaksi dengan orang kafir ada, adab interaksi dengan orang munafik. Kita tahu nih orang munafik nih, ya. Adabnya gimana? Kita bunuh dia atau gimana? Itu ada nih. Dalam Islam semuanya lengkap, ya. Dan itu ada disiplin ilmunya sendiri. Itu wajib dipelajari, ya. Ya, jadi kemudian kalau kita mau berakhlak, ya kita belum tahu ini adabnya apa. Rujukannya, parameter terbesarnya adalah Rasulullah. Rasulullah kalau makan gimana ya? Kadang-kadang gitu ya. Kalau healing itu Rasulullah gimana ya healingnya? Nanti ada fikih healing gitu ya. Fikih piknik itu ada nih, ya. Fikih piknik. Jadi piknik itu nggak sembarangan piknik, ya. Kemana nggak habisin banyak uang, kemudian kita nggak menjaga pandangan, datang ke tempat-tempat yang ikhtilat, laki-laki perempuan campur aduk, ya, dan ada kemaksiatan di situ. Jadi ada fikihnya semua. Itu coba kita penuhi, ya. Kemudian yang keempat, ilmu tazkiyatun nafas, ilmu hati, ya. Jadi ilmu akidah, fikih, adab, sama tazkiyatun nafas, atau lebih dikenal juga
Kalau di Indonesia ini ada dua ya, NU Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah biasa pakai tazkiyatun nafas, kalau NU biasa pakai tasawuf. Ya, jadi itu ilmu mengelola hati. Kenapa? Karena hati kita ini anggota tubuh yang paling penting hari ini. Karena hati itu rajanya anggota tubuh kita. Kalau hatinya bersih, nanti insya Allah yang lainnya akan tunduk ya dalam ketaatan. Tapi kalau hatinya kotor, nanti berbahaya, yang lainnya akan berpaling dari kebenaran. Nah, itu hak akal hari ini. Hak akal itu dengan belajar. Nah, kita sudah memenuhi berapa persen hak akal kita ini? Berapa waktu dari hidup kita yang kita sisihkan atau kita luangkan untuk belajar? Kita pengajian kayak gini itu sekali sebulan atau sekali sepekan atau berapa? Ini harus kita tanyakan. Karena kalau enggak, berarti kita ini tidak peduli sama diri kita. Karena Allah sudah kasih akal. Akal ini kalau dipandu ilmu, dia nanti tajam. Tajam membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tapi kalau akal ini dibiarkan, tidak pernah dikasih ilmu, nanti dia akan dikuasai hawa nafsu. Ya, akal itu kalau dikuasai hawa nafsu berbahaya. Berapa banyak orang cerdas, orang pintar di negeri kita, tapi justru menghancurkan negerinya sendiri kan? Tidak amanah, jadi pencuri, jadi koruptor, gitu ya. Kenapa? Akalnya dikuasai hawa nafsu. Kalau dikuasai ilmu, dikuasai iman, dia akan tunduk kepada kebenaran. Ya, nah itu yang kedua. Kemudian hak ketiga adalah hak ruh. Ya, hak ruh ini kalau saya singkat, hak ruh kita. Jadi dalam jasad kita ini kan ada ruh ya. Hak ruh itu ada 4. 1, ya, tidak berlebihan dalam beramal. Jadi ruh kita itu kalau dipaksa beramal secara berlebihan itu nanti malah tidak baik, malah nanti jadinya futur. Ya, jadi kalau beramal itu harus melihat porsi hadir. Ini iman lagi naik apa turun? Kalau lagi naik, maksimalkan dengan amalan-amalan sunnah. Tapi kalau lagi turun, bermain aman saja pada amalan wajib. Kalau kita lagi futur hadir, kadang-kadang kan ada ya masa futur, masa iman itu mengkis-mengkis hadir. Ya. Jadi harus ngopo-ngopo itu malas, dengar suara adzan itu malah ngantuk, kadang-kadang begitu. Ya, kalau kondisi seperti itu, jaga saja amalan wajib tadi. Sholat 5 waktu tetap harus jaga. Enggak, sholat sunnah dulu enggak apa-apa. Yang penting amalan wajib tetap dikerjakan. Ya. Tapi kalau lagi semangat kayak gini ini kan mesti dalam kondisi on fire semua kan, semangat kan. Nah ini tambahin amalan sunnah. Jadi jangan hanya sholat 5 waktu, tambahin sholat sunnah rawatib, tambahin duha. Jangan hanya bayar zakat, tambahin sedekah. Jangan hanya puasa Ramadan, tambahi Senin Kemis, gitu ya. Dalam rangka mengejar ketertinggalan amal kita dan menyempurnakan amalan wajib kita. Ya. Jadi hak ruh itu 1, jangan beramal melebihi batas kemampuan. Ya, ketahui kondisi iman kita lagi naik atau turun. Ya, kadang banyak orang itu yang beramal dalam kondisi tidak tahu kondisi imannya. Ya. Jadi dia cuma ikut-ikutan. Wah, koncone pengajian, aku tak melu pengajian. Temennya sodakoh, aku tak ikut sodakoh lah, temanku sodakoh. Akhirnya apa? Akhirnya karena dia tidak mengetahui kondisi iman, dia meletakkan standar itu pada standar orang lain. Ya, standar amalannya itu beda. Bisa jadi orang lain itu dia bisa sedekah banyak karena lagi imannya pas naik. Kalau kita imannya pas jeglek, ngikut sedekah dia, futur hadir. Efek futurnya apa? Misalnya orang tidak pernah sedekah hadir. Lihat temennya, wah sedekahnya banyak, aku tak sedekah juga banyak. Dia punya uang, tapi kemudian dia keluarkan itu mudah, tapi beramalnya dengan standar orang lain, keluar akhirnya 5 juta. Efeknya apa? Efeknya besok paginya kalau ada tawaran sedekah lagi, dia akan mengatakan, tuh kan kemarin sudah 5 juta, aku tak libur dulu lah seminggu. Yang lain baru 50.000. Ya, aku kan sudah numpuk 5 juta. Akhirnya futur tadi. Kenapa? Karena beramal di luar batas kemampuan. Di beramal itu harus disesuaikan dengan kondisi iman. Kemudian yang kedua, selalu berusaha memperbaiki niat dalam ibadah. Ya, niat ini penting sekali dalam kehidupan kita ya. Jadi diniati ibadah, apa-apa diniati ibadah. Ya, aktivitas kita diniati ibadah. Minimalnya ibadah itu apa? Meninggalkan maksiat. Ya. Jadi kalau kita pas tidur niatnya meninggalkan maksiat itu ya dihitung pahala. Ya, kita tidak ada kerjaan, ngobrol sama temen tak niati meninggalkan maksiat. Di masjid nunggu temen tak niati iktikaf. Ya itu
akan bernilai pahala. Jadi soal niat. Yang ketiga adalah hak ruh itu apa? Senantiasa bermuhasabah, ya, menghitung amalan kita sudah sampai mana, kemudian kita berdoa agar istiqomah, ya, menghitung kesalahan dan dosa kita, kemudian kita bertobat kepada Allah, ya, agar kita tidak mengulanginya besok pagi. Muhasabah itu saya mungkin bisa mengumpulkan lebih dari 10 riwayat para ulama salaf. Para ulama salaf itu, para pendahulu kita ya, dari kalangan orang soleh itu biasanya mengambil momen muhasabah itu sebelum tidur. 5-10 menit sebelum tidur itu jangan langsung memejamkan mata, tapi coba kita merenungi amalan soleh apa yang berhasil kita lakukan hari ini. Kemudian kita berdoa di waktu perenungan itu, ya Allah, istiqomahkan hamba untuk melakukan lebih baik lagi besok pagi, jika kau beri hamba kesempatan hidup besok pagi. Terus yang kedua, dosa juga sama, ya, dosa dihitung hari ini. Ya Allah, saya dosa apa saja hari ini? Oh, tadi subuh saya terlambat, paginya saya disuruh ke rumah ibu, saya nggak datang, tiganya saya tadi di jalan melihat orang, saya rendahkan orang lain, ya, saya mungkin memandang dia rendah. Nah, itu dikumpulkan, malam itu juga ditobati, ya. Ya Allah, mohon ampun ya Allah atas segala dosa. Ya Allah, persulit hamba untuk melakukannya besok pagi. Jika besok pagi kau hidupkan lagi hamba, gitu ya. Jadi orang kalau bermuhasabah itu ruhnya itu selalu menyala, ruhnya itu selalu bersemangat dalam ketaatan. Besok lagi dia berazam kuat untuk bisa beramal saleh. Kemudian di antara hak ruh adalah kita selalu memohon kepada Allah agar diberikan istiqomah. Doa kepada Allah agar Allah kasih kita keistiqomahan dalam kehidupan iman kita. Jadi singkatnya ada 3, 1, 4, ya. Hak jasad itu 3, merawat fitrah tubuh. Yang kedua, menjaga penampilan dengan baik. Yang ketiga, jangan berlebih-lebihan, jangan memakai pakaian karena pamer, ya, karena angkuh dan sombong. Wala tamshi fil ardi maroha, kata Allah, jangan kamu berjalan di atas muka bumi Allah dengan angkuh, gitu ya. Kemudian hak akal itu 1, belajarnya yang fardu ain dulu diselesaikan, yang 4 tadi. Kemudian hak yang ketiga itu hak apa tadi? Hak ruh itu minimal ada 4 yang harus dijaga. 1, tidak beramal secara berlebihan, ketahui kondisi iman. Yang kedua, jaga niat, perbaiki niat terus dalam ibadah kita, tajdid, perbarui lagi kalau goyah niatnya, perbarui lagi, istighfar sama Allah, diperbarui lagi niatnya, karena niat itu menentukan nilai sebuah amalan. Kemudian yang ketiga, sering mengambil waktu untuk merenung, muhasabah. Tadi saya ngobrol di depan sama bapak-bapak ini, ilmu yang hari ini hilang dari kita itu ilmu tenang hari ini. Dan itu sesuai dengan sabda Rasul. Kata Rasul apa? Ilmu yang pertama kali akan diangkat dari muka bumi itu ilmu khusyuk hari ini. Hari ini banyak orang yang sangat responsif terhadap sesuatu, reaktif terhadap sesuatu tanpa memikirkan dan menimbang-nimbang maslahat madorotnya, ya. Dan ini merusak hadir. Karena memang kondisi hari ini kan mengajak kita untuk sangat responsif dan cepat kan, ya. Disrupsi digital ini, disrupsi teknologi ini kan membuat orang harus FOMO itu ya, takut ketinggalan yang trending, ya, harus segera respon, harus segera bikin, harus nge-share, harus bikin WA story, harus bikin Insta story setiap melakukan mengalami satu pengalaman hidup. Itu akhirnya membiasakan kita kalau ada apa sesuatu itu langsung respon tadi, ya. Sehingga kemudian kita tidak memikirkan ini maslahat madorotnya apa, hingga kita mudah membuat statement padahal nanti madorotnya besar. Kata para ulama, orang yang cerdas itu bukan orang yang bisa membedakan benar dan salah. Orang yang cerdas itu orang yang bisa menimbang-nimbang ini maslahatnya seberapa, madorotnya seberapa, baru dia memutuskan sesuatu, ya. Begitu. Jadi ini yang harus ada nih, harus dijaga. Nah, ini muhasabah itu pentingnya untuk itu sih. Ada waktu merenung, ada waktu me time untuk menyendiri, ya, untuk memberi ruang untuk kita berpikir, bertafakur, bermuhasabah, mengevaluasi diri, ya, begitu. Dan ini dibutuhkan oleh para laki-laki, ibu-ibu. Kalau bapak-bapak ujuk-ujuk hilang, itu jangan digoleki, ya. Laki-laki itu seperti karet benang, ya. Ya, jadi
dia seperti tali karet, apa kok karet benang, tali karet. Jadi laki-laki itu akan semakin sayang sama pasangannya ketika lama berjauhan, gitu ya. Tapi kalau awur terus itu gampang bosen, ya. Dan mesti nanti sikapnya jadi aneh, gitu ya. Jadi biarkan, kasih waktu mereka merenung, gitu ya. Sama halnya ibu-ibu itu punya kebiasaan curhat, ya. Jadi orang perempuan itu karena korpus kolosumnya lebih tebal daripada laki-laki, efeknya apa? Korpus kolosum itu antara otak kanan dan otak kiri itu ada bagian yang tebal di sisi perempuan, menjadikan perempuan itu secara linguistik dia lebih cerdas. Jadi kosakatanya lebih banyak. Jadi kalau menyelesaikan sesuatu itu dia yang penting curhat dulu, ya. Dan kalau udah curhat itu seakan-akan masalah selesai, padahal belum dimulai untuk diselesaikan, ya. Lah ini bapak-bapak juga harus tahu, ya, apa yang menjadi perilaku seorang wanita ini, sehingga ketika di rumah sediakan telinga saja, Pak, ya. Cukup sediakan telinga, ya, untuk perempuan mencurahkan semua ceritanya sudah diulang-ulang selama sepekan, ya. Tidak apa-apa, sediakan telinga sambil manggut-manggut, Masya Allah, Allahu Akbar, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, itu ya. Dengerin aja, karena kalau kita tidak menyediakan telinga, dia akan cari telinga orang lain di luar rumah, ya. Dia akan cari teman curhat yang lain, malah berbahaya, ya. Karena orang luar rumah itu kan orang yang dengan persepsinya yang berbeda-beda, malah jadi berbahaya, gitu ya. Jadi ini hadirin muliakan Allah. Alaikum anfusakum, mari kita perhatikan diri kita sendiri, kita rawat diri kita sendiri. Kadang-kadang perlu hadirin memberikan reward untuk diri kita sendiri. Kalau kita meraih satu pencapaian amal solih, bisa istiqomah, wahai diri, ngaca hadirin, cermin bilang, wahai diri, kamu ini kok jarang sholat duha. Kalau 7 hari ini kamu bisa istiqomah sholat duha 2 rakaat saja, tak jajak mie ayam. Enggak apa-apa, jajak mie ayam untuk diri kita sendiri, gitu ya. Itu namanya reward. Sama, kadang-kadang kita perlu kasih punishment, ya, untuk diri kita. Punishmentnya tidak harus yang menyiksa diri, punishmentnya amal soleh yang lain. Kalau kamu gagal sholat duha, kamu harus sedekah 5.000 rupiah, misalnya begitu. Ini sama-sama amal soleh. Nah itu juga harus kita biasakan yang seperti itu, sehingga kemudian kita ini sibuk dengan ketaatan-ketaatan, ya, yang tidak terpaksa tapi memang mengasihkan karena menjadi challenging, tantangan buat diri kita. Dan itu bagian dari merawat dan memperhatikan diri sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, waktu habis, ya. Anda tidak beruntung, ya. Bisa dicoba. Ada benar? Kalau tidak ada jangan dipaksa, ya. Sesuai kemampuan aja beramal, ya. Oh ya Bu, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya mau tanya, tadi kan ada ilmu yang hilang sekarang adalah ilmu tenang. Iya. Nah, menikah tips-tipsnya pripun agar kita tidak hilang ketenangan itu? Ya. Tipsnya harus memberikan waktu untuk merenung, waktu untuk muhasabah, waktu untuk menghitung diri, ya, waktu untuk menimbang-nimbang, ya. Tenang itu bisa ada ketika ada waktu. Nah, kadang-kadang kita ini kehabisan waktu. Makanya kan Islam melarang kita terburu-buru tuh. Al-ajalatu minasyaitan, kata Rasul. Terburu-buru, tergesa-gesa itu dari setan. Kenapa? Karena orang yang terburu-buru mesti merusak kematangan berpikirnya. Ya. Ini, orang beramal itu kan harus berdasarkan ilmu. Jenengan datang ke sini kan karena tahu ada pengumuman kan. Ada maklumat kan. Maklumat itu kan ilmu, ya. Orang beramal harus dengan ilmu. Ilmu ini bisa diserap harus dengan kefahaman. Orang memahami sesuatu itu butuh waktu. Ketika waktunya cukup, dia akan memahami ilmu dengan baik, sehingga kemudian muncullah satu amalan yang 100% kualitasnya. Nah, hari ini banyak orang kehabisan waktu.
Ya, banyak orang tidak bisa manage waktu dengan baik. Tidak ada waktu untuk berpikir sejenak. Karena tadi terprovokasi harus segera update ini, harus segera upload ini. Ya, ada film bagus ya, masih ada di bioskop atau enggak ya? Judulnya Budi Pekerti. Ya, sudah lihat belum? Malah aku ngajak nonton bioskop ini. Tapi tidak apa-apa, ini bagus ya. Bagaimana kemudian seorang guru bernama Bu Prani diprovokasi sama anaknya, disuruh segera membuat statement ya tentang kejadian yang terjadi di sekolahnya, gitu ya. Dan terus akhirnya gara-gara statement yang terburu-buru, akhirnya jadi apa? Responnya orang beda-beda. Ya, kadang-kadang kita perlu menimbang maslahat madarat. Kita perlu berstatement enggak ya? Karena kadang-kadang hadirin, kadang-kadang ada masalah itu yang enggak harus dijawab. Ada masalah itu yang cukup didiamkan, itu nanti dia akan terurai, hilang. Ya. Jadi tidak semua masalah itu harus direspon hadirin. Ya. Ada yang harus direspon, ada yang biarlah orang lain yang merespon, ada yang tidak perlu direspon, dia akan hilang sendiri. Ya. Jadi itulah yang kemudian perlu kita jaga ya. Jadi bagaimana kita memanage waktu dengan baik. Kemudian tadi kita mencoba mencari satu agenda hidup yang baru, apa namanya muhasabah. Muhasabah itu juga dibagi ulama jadi dua, muhasabah sebelum beramal, muhasabah setelah beramal. Muhasabah setelah beramal yang kita jelaskan tadi. Jadi seharian kalau sudah selesai beramal, kita muhasabah, kita istighfari, kita doa sama Allah agar istiqomah. Muhasabah sebelum beramal itu sebelum kita melakukan sesuatu, kata para ulama, berhentilah sejenak, pikirkan sesuatu ini diridhai Allah atau dimurkai Allah. Sesuatu ini mengandung maslahat atau mengandung madarat. Setelah itu, kalau diridhai Allah, mengandung maslahat, lanjutkan. Kalau ternyata mengandung murkanya Allah, mengandung madarat, tangguhkan. Cari aktivitas yang lain. Itu juga bagian dari muhasabah. Nah ini di akhir zaman ini perlu hadir yang namanya waktu untuk merenung, berhati-hati, menimbang-nimbang. Ya, itu mungkin yang bisa banyak jawaban, cuman salah satu jawabannya itu wallahu a'lam bishawab. Lagi Ibu? Cukup ya? Baik, barakallahu fikum. Cukup. Belakang ada? Baik, barakallahu fikum. Saya kira cukup ini ya. Semoga ilmu yang kita bahas dapat kita fahami dan dapat kita amalkan. Semoga Allah anugerahkan kepada kita istiqomah dalam ketaatan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.